semuanya, kembali lagi bersama aku, Diki Saputra, di podcast kesayangan kita semua, yaitu podcast Suka-Suka Kita. Nah, di podcast kali ini teman-teman, aku kedatangan tamu yang spesial, tamu sekaligus teman sih. Ada Kak Eli Amira Lestari. Halo semua. Tapi ngomong-ngomong nih Kak Eli, aku manggilnya apa sih? Kak Eli atau Kak Amira atau apa nih? Oh, panggil Amira aja, Kak Diki. Oke, aku panggil Kak Amira aja ya. Nah, teman-teman, Kak Amira di sini. Tapi sebelumnya aku ucapin terima kasih buat Kak Amira karena udah mau join di podcast aku yang nggak seberapa ini. Aduh, nggak seberapa, tapi seberapa banget. Ya dong. Dan tentunya Kak Amira ini bakalan membagikan tips and trik dan juga pengalaman Kak Amira menuju kampus kesayangan kita tentunya, Universitas Mataram. Enak sih kesayangannya. Aku mau nanya-nanya deh Kak Amira buat perjalanan Kak Amira menuju Universitas Mataram tentunya nggak mudah ya, pasti banyak perjuangan yang dilalui. Kalau boleh nanya Kak Amira kemarin masuk lewat jalur mana? SNBP atau Mandiri? Jalur masuk sih SNBT. Oke. Oh sama ada hoki. Enggak, bukan hoki sih. Ini lebih ke pure pemikiran kita nih kalau SNBT. Iya, pure kerja keras ya Kak Amira. Ya, ini bukan disclaimer, bukan ngejatuhin SNBP ataupun Mandiri sih, tapi emang perjuangan kita buat SNBT itu sampai-sampai nggak tidur. Tapi Kak Amira kemarin sempat ikut SNBP nggak kemarin? Oh iya, aku mau cerita dulu nih. Pas SNBP dulu, Open Information. Dulu pas di SMA, saya tuh di eligible 1. Oh, Kak Amira eligible 1 pas SMA kemarin? Iya. Wih, keren banget. Buat teman-teman yang nonton yang eligible 1, jangan lupa komen. Tapi yang nggak eligible 1 juga boleh komen. Pokoknya ya, semua penggemar berat aku. Enggak dong. Oke, lanjut Kak Amira. Kak Amira kemarin eligible 1, Terus daftar SNBP tentunya dibantu dari pihak sekolah dan juga setelah beberapa kali konsultasi ke guru BK akhirnya udah serak nih sama pilihan saya, Oke. buat Jangan dikasih tahu pilihannya dulu. Iya, gak mau juga. Iya. Pas pemilihan itu Kak Amira, apakah Kak Amira itu konsultasi ke guru BK buat dari sekolah, apakah ada pilihan lain dari orang tua nih Kak Amira? Kan biasanya ada tuh orang tua yang harus ini gitu, nggak boleh itu gitu. Iya. Kalau di SNBP sih dari orang tua nggak ada pure. Kalau SNBP itu pure dari saya sendiri dan juga rekomendasi dari guru-guru saya dan juga guru BK. Kalau boleh di-spill nih Kak Amira, pilihan pertama, kedua, ketiga, keempatnya apa kalau boleh tahu? Kalau di SNBP itu kan dikasih 4 pilihan, tapi saya cuma ngisi 2 nih Kak Diki. Oke. Pilihan pertamanya apa Kak Amira? Pilihan pertama itu akuntansi tentunya di Universitas Mataram. Terus pilihan keduanya? Pilihan keduanya itu di PGSD, diambil di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Tapi mungkin belum rezeki ya Kak Amira, jadi nggak lolos di SNBP. Tapi kemarin itu ada berapa orang yang lolos di sekolah Kak Amira itu ya jalur SNBP? SNBP-nya itu sekitar berapa ya? Aduh, 3-4 orang sih, dikit di sekolahku. Lumayan loh itu buat sekolah-sekolah yang lolos gitu. Tapi Kak Amira itu di sekolah mana kalau boleh tahu? Kemarin saya di Mandua Lombok Tengah, Kak Diki. Mandua Lombok Tengah. Iya, Mandua. Oh, berarti Kak Amira anak MAN. Iya, anak MAN. Buat pecinta anak MAN, jangan lupa komen ya, Kak Amira ini anak MAN. Halo, Lombok Tengah. Kan setelah selesai SNBP itu kan Kak Amira nggak lolos. Gimana perasaan Kak Amira itu? Apakah Kak Amira sedih atau kayak ya udah deh nggak lolos, coba jalur lain gitu, atau ada merasa terpuruk gitu? Tentunya, aduh sedih banget itu sampai kan pengumuman SNBP itu kan hamin sebulan ya, hamin sebulan dari tes UTBK. Nah 1 minggu bahkan mau 10 hari lebih, 2 mingguan lah itu saya masih meratapi kesedihanku karena nggak lolos SNBT itu Ki. Allah sumpah sedih banget sih itu. Sampai yang di UTBK itu persiapan UTBK itu kayak
kurang dari 10 hari saya belajar. Waduh. Tapi jangan ditiru ya teman-teman. Ini buat yang eligible satu aja. Aduh. Jadi berarti Kak Amira sangat lumayan terpuruk ya pada saat itu. Ya, Ibaratkan gini, cinta bertepuk sebelah samping ya. Enggak dong. Sebelah samping. Nah terus Kak Amira kan persiapannya kurang lebih 10 hari ya buat SNBT ini. Terus Kak Amira buat tes SNBT ini kemarin dapat di gedung mana? Kalau tesnya itu kemarin saya di Pustik nih. Siapa nih yang di Pustik kemarin? Buat anak, aku di Pustik tahu, aku di Pustik di lantai 2, Pustik 1. Pustik 1 nggak sih itu yang di samping situ? Nggak tahu deh. Buat teman-teman yang tahu, jangan lupa komen ada. Iya aku juga di Pustik kemarin. Oke. Kak Diki di Pustik ya, tapi kita nggak ketemu ya. Kan belum kenal juga kemarin kami. Ya, terus belum tentu juga jadwalnya sama. Aku hari pertama kemarin. Hari pertama gelombang 1. Gelombang 1. Oh my god, Kak Diki nih. Saya kayaknya H-3 dari gelombang 2 ya. Waduh. Berarti jauh banget dong. Iya, karena persiapannya juga nggak seberapa. Terus pas SNBT kemarin nih Kak Amer, apakah masih bertahan dengan akuntansi Unram atau udah goyah dan pengen coba pilihan lain gitu? Oh ya, saya belum cerita ya. Nah, kalau kemarin kan di SNBP itu pure saya sendiri kan sama konsultasi dari beberapa guru. Nah, kalau di di SNBT itu pilihan orang tua saya. Makanya iya, biar udah saya bilang nih sama orang tua saya itu kalau di SNBP itu biar aku aja deh yang nentuin sendiri gitu. Lumayan kan, soalnya udah dikasih privilege yang dapat eligible 1 itu, jadinya lumayan kan kalau nggak ngikutin kata kemauan kita sendiri itu. Nah terus kalau di SNBT itu emang udah pasrah banget pas udah nggak keterima di SNBP itu jadinya yaudah saya ikutin dah pilihan orang tua saya gitu. Berarti ini pilihan orang tua, definisi restu orang tua lah yang terbaik. Iya, kayak kata Ibu Ratna nih, pastikan mimpimu itu mimpi orang tuamu juga. Tuh, buat teman-teman yang bakalan tes atau lain sebagainya, mungkin bisa mengikuti saran orang tua, tapi kalau punya pilihan sendiri yang menurut kalian jauh lebih baik, boleh diikutin, monggo. Nggak ada masalah, nggak ada ini ya. Berarti pure pilihan orang tua ya Kak Amira pas SNBT kemarin. Kalau pilihan nanunya sih ada di saya juga, tapi yang pendidikannya itu dari orang tua. Berarti orang tua yang pengen Kak Amira FKIP ya, gitu. Betul, harus jadi FKIP guru dia. Berarti pas pilihan pertamanya apa, Mas Rindo? Enggak, matematika. Waduh, matematika serem banget ya. Matematika. Oh, pendidikan matematika. Iya. Terus pilihan keduanya baru Bastrindo. Bahasa dan Sastra Indonesia. Anak bahasa dan Sastra Indonesia, jangan lupa tonton Sastrindo di bos. Anak bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, Kak Amira kan milih pilihan keduanya bahasa dan sastra Indonesia kan. Yeah. Terus yang keterimanya atau dua-duanya di Universitas Mataram kan FKIP atau FKIP yang lain di luar gitu. Iya, dua-duanya di Universitas Mataram. Oh, berarti kapok mungkin yang ngambil di luar ya. Betul. Berarti keterimanya di bahasa dan sastra Indonesia di pilihan kedua. Berarti sama dong, aku juga pilihan kedua udah keterima kemarin. Kalau Kak Diki gimana kemarin? Aku kemarin keterimanya di pilihan kedua bahasa dan sastra Indonesia juga. Kalau pilihan pertamanya? Aku ambil ilmu komunikasi Unram. Wih, tapi nggak keterima. Nggak apa-apa. Tetap ya, mungkin itu takdirnya kita ketemu di kita ketemu di FKIP, di Bastrindo. Oke, setelah gimana perasaan Kak Amira setelah keterima gitu? Oh, aku mau nanya satu lagi. Rata-rata skor Kak Amira SNBT kemarin. Pertanyaan yang sulit untuk dijawab gitu. Berapa ya kemarin? Tinggi-tinggiin aja, nggak apa-apa kok. Gak ada yang nonton juga. Berapa ya? Sekitar 600 lah kemarin. Anjay, 600. Berarti tinggi ya Kak Amira? Ya, tinggi. Enggak sih terlalu tinggi. Tapi itu tuh udah lumayan banget gak sih? 600-an berapa gak sampai puluhan gitu. Oh iya. Terus apa perasaan Kak Amira gitu pas keterima nih? Oh, atau pas bukanya itu bareng keluarga atau Kak Amira menyendiri di kamar terus buka-buka gitu? Oh, waktu buka ya. Waktu itu ada acara di acara keluarga di rumah saya.
Nah terus kebetulan di situ banyak orang kan rame-rame. Ya, berarti definisi satu keluarga besar banget gitu mukanya. Iya, bukan sama keluarga besar Tik. Itu Kak Iki. Gimana ya? Tapi di rumahnya banyak orang, pokoknya ada acara gitu. Gak ada yang tahu kalau saya buka pengumuman itu. Nah terus pas saya buka itu langsung kayak teriak dah, saya kayak gitu, teriak dah kayak Terus orang. nggak dikira orang kesurupan gitu pas di rumahnya Iya ditanya, kenapa teriak-teriak dia bilang. Terus saya kasih tahu orang biasa kayak ini lolos di pilihan di Unram gitu saya bilang. Oke, terus setelah lolos itu apakah ada kegiatan yang lain atau langsung daftar ulang kemarin? Daftar ulangnya kemarin tanggal berapa sih? Atau mendekati ya perasaan kemarin itu? Lupa lagi. Mepet nggak sih waktunya kemarin itu pas daftar ulangnya kayak kita keterima langsung lusanya sudah daftar ulang gitu ya. Betul. Jadi gitu pengalaman Kak Amira ya dari SNBP, Tapi kalau ada nggak sih rasa Kak Amira misalnya nggak keterima SNBT itu mau nyoba mandiri gitu? Ada nggak? Nggak ada sih. Atau mau gap year gitu? Oh, pernah sih kepikiran dulu gap year karena kan bukan di sini, bukan impian saya lah gitu. Prodi Basterindo ini mau nyoba akuntansi FEB lagi, tapi kayak orang tua saya bilang ya udah coba aja dulu. Berarti emang restu orang tua ya guys. Oh berarti apa namanya sebelum ini ya pas awal-awal kelulusan SMA nih, jurusan apa impian Kak Amira sejak SMA gitu? Kayak dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA gitu kayak aku pengen masuk ini, pokoknya harus ini gitu. Ini di universitas ya? Iya, universitas sama jurusannya. Kalau buat nentuin impian masuk universitas itu waktu kelas 2. Waktu kelas 1 tuh sih masih main-main ya karena ke bawah suasana MTS dulu, masih SMP gitu. Jadinya masih main-main lah. Nah, terus kebetulan kan saya kemarin di MAN itu jurusan agama ya. Tapi karena ada beberapa lintas mata pelajaran itu salah satunya itu ekonomi. Nah terus saya ditunjuk lah sama guru ekonomi saya buat ikut pembinaan dari kelas 2 semester 1 gitu kan. Nah terus berlanjut lah sampai ke kelas 3. Jadinya sejak ikut pembinaan ekonomi itu udah anuin diri nih. Kalau besok mau kuliah itu ambil akuntansi atau enggak FEB lah, perekonomian gitu. Berarti emang anak akuntansi banget ya dari zaman SMA gitu. Oke. Kalau Kak Diki gimana nih Kak Diki? Kalau aku ditanya sebenarnya aku nggak ada kepikiran mau ambil Basterindo sama sekali. Pas aku SMA itu aku pengennya ambil desain, teman-teman. Desain ya. Tapi ya udah deh, Basterindo takdirku dong. Tapi di Kamira pas kan udah selesai daftar ulang, udah selesai ini itu buat masuk ke Unram kan. Aku mau nanya pas PKKMB nih kemarin. Aduh, PKKMB ya. Aku lihat ada foto Kak Amira di Unram Muda. Masa? Iya, kemarin aku lihat ada foto Kak Amira di Unram Muda itu pas PKKMB itu. Gimana keseruan Kak Amira pas PKKMB kemarin? Keseruan PKKMB sih seru pol. Pokoknya adik-adik maba yang PKKMB besok awas kalau nggak ikut PKKMB. Kita PKKMB kemarin bulan Agustus nggak sih? Iya, Agustus awal. Jadi ya seru lah. Pas 17 Agustus juga bakalan ada aku nggak mau spill deh, takut ketahuan nanti PKKMB-nya kayak gimana. Tapi pas PKKMB itu Kak Amira udah punya kenalan ya atau punya teman satu sekolah atau ada dari Basterindo yang baru Kak Amira kenal gitu? Kalau ada sih teman saya di SMA kemarin, tapi beda jurusan. Dia di PGSD, sedangkan saya kan di Basterindo. Jadinya untuk jalan PKKMB dari rumah sampai ke ke kampus itu bareng dia. Nah terus pas PKKMB itu saya kenal beberapa anak Basterindo juga. Banyak sih teman saya. Terus yang paling disayangkan nih guys, teman-teman saya semua yang PKKMB saya kenal di PKKMB itu mereka semua beda kelas sama saya. Waduh, gitu. Ada yang ke kelas mana nih Kak Amira? Ada paling banyak itu ke kelas D, sumpah. Itu semua kelas D itu teman PKKMB saya. Sama kayak aku juga kemarin, kebanyakan temanku ke kelas A teman-teman. Masa? Ya Ade, Eta, Reva, Puji itu aku mereka ke kelas A. Dan yang aku kenal di kelas C itu kayaknya ndak ada ya.
Ya AB lah aku kenal di kelasnya, soalnya dia duduk di belakang aku pas KKMB kemarin. Berarti ada nih temen kelasnya yang Iya. udah Diki kenal dulu. Tapi pas PKKMB kemarin, Kak Mira ada kenal teman yang lain jurusan nggak? Misalnya dari pendidikan lain atau mungkin fakultas lain gitu. Ada di di apa namanya? Prodi biologi sama matematika nih. Prodi biologi sama matematika. Boleh dong di-spill namanya Kak Mira. Rasmil nih namanya, ada Feby, Dinda, sama itu aja. Ya buat Feby sama Dinda ke ini sih ya. Kebangetan kalau nggak nonton podcastnya Kak Mira. Oke, jadi itu ya keseruan PKKMB. Terus cutting-cuttingnya gimana Kak Mira? Cutting-cutting Bahasa Indo ini apakah cekatan atau asik atau gimana? Asik banget, asik pol. Apalagi namanya itu Kak Kisma, asli seru, asli itu cutting terseru sih. Tapi emang Kak Kisma itu jadi idola nggak sih pas kita PKKMB kemarin? Anak Bahasa Indo, cutting Bahasa Indo itu yang paling difavoritin tuh kayaknya Kak Kisma deh. Bener nggak? Bener banget, sampai-sampai tahu dibuatin grup khusus. Nama grupnya itu tahu, Dayangnya Kisma, itu semua isinya anak-anak adik-adiknya Kak Kisma semua. Anak-anak Bahasa Indo semua ya. Jadi ya seru banget sih cutting-cuttingnya ya Kamil. Ya seru Terus sih. apa lagi ya? Kalau dari Kak Diki gimana nih kemarin yang cutting-cutting nih? Kayaknya aku nggak kenal cutting guys. Aku cuman minta WA-nya buat tanda tangan ya. Tanda tangan kemarin itu yang sumpah itu ngantri banget. Terus yang paling best dari tanda tangannya itu Kajuan. Kajuan yang ngejar itu ingat nggak? Itu kan dari Fakultas Teknik deh kalau nggak salah ya. Oh, teknik dia? Iya. Kalau Kajuan yang nonton. Iya, Kajuan. Terus fansmu. Fansmu yang ngedance-nya mantep banget sih. Itu mungkin sekian ya sih kalau kayaknya kita udah dari tadi ngomong panjang lebar dan udah menceritakan pengalaman kita dari SNBP, SNBT, Mandiri nanti aja. Tanya kita anak SNBT guys. SNBT. Jadi sekian deh. Dan aku ucapin terima kasih lagi ya sekali lagi ya Kak Mira buat Kak Mira yang udah mau join di podcast Suka-Suka Kita. Suka-suka. Gimana nih jagornya dulu Kak Iki? Kembali lagi jargon podcastnya. Ini Kak Mira Suka-Suka Kita gitu. Suka-suka kita. Coba kita bareng-bareng ya buat nutup sesi podcast kita pada hari ini. Gitu 1, 2, 3 ya. Salah. 1, 2, 3. Suka-suka kita. Oke, bye guys. Bye guys.